Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar, berada di bawah cahaya matahari yang terus memberikan energi positif kepada kita. Semoga semua yang sedang kita alami, yang kita jalani, yang kita rasakan, semoga menjadi sebuah peluang kita untuk berbuat baik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku, ada sebuah penyakit yang harus kita jauhi dalam diri kita. Yang penyakit itu bisa mencukur seluruh amal-amal kita. Penyakit itu adalah iri hati. Alkisah, di zaman dahulu kala ada seorang Brahmana yang bernama Brihaspati, guru para dewa. Dia adalah maha guru semua ilmu pengetahuan. Ia telah mempelajari semua kitab. Meskipun demikian, ia pernah dikuasai perasaan perendahan ini dan dibuat malu. Dia mempunyai seorang saudara yang muda, yaitu Samwarta. Samwarta ini juga berpengetahuan luas dan orang yang sangat baik. Karena alasan itu, Brihaspati merasa iri pada saudaranya. Di dunia ini, orang merasa iri pada orang lain karena orang lain lebih baik. Kemudian orang tidak bisa menerima kenyataan. Hal ini sebenarnya aneh, karena orang tidak perlu merasa menderita disebabkan kebaikan orang lain. Karena iri hati itu, Brihaspati mengusik Samwarta dengan berbagai cara. Ketika Samwarta tidak tahan lagi dengan gangguan Brihaspati, ia memutuskan untuk berlaku seperti orang gila dan berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan cara itu, ia bisa melepaskan diri dari siksaan kakaknya. Pikiran Brihaspati selalu dipenuhi dengan iri hati, sampai kesehatannya terganggu. Kesehatannya merosot drastis dan ia menjadi kurus dan pucat. Semakin hari keadaannya semakin buruk, sampai Batara Indra pun ikut khawatir. Kemudian Batara Indra bertanya, "Wahai Maha Guru, apa yang membuatmu sakit? Apa yang menyebabkan engkau tampak menderita? Apakah Maha Guru tidak bisa tidur nyenyak? Apakah para pelayan tidak melayanimu dengan baik? Apakah para dewa tidak bertindak sebagaimana mestinya padamu? Atau ada masalah lain?" Kemudian Brihaspati menjawab, "Paduka Raja, aku tidur di atas ranjang yang nyaman dan bisa tidur dengan baik. Para pelayan melayaniku dengan penuh perhatian. Tidak ada masalah dengan sikap para dewa." Kemudian ia terhenti. Ia tidak bisa melanjutkan bicara. Tampak benar kerisauan yang mengganggu pikiran sang Maha Guru. Kemudian Batara Indra kembali bertanya, "Apa yang mengganggu pikiranmu? Mengapa engkau semakin kurus dan pucat? Katakan padaku, apa yang membuat risau hatimu?" Brihaspati menceritakan semua yang merisaukan hatinya. Katanya, "Samwarta akan memimpin upacara yang agung. Inilah yang membuatku semakin kurus dan pucat. Inilah yang membuat hatiku amat risau." Batara Indra sangat terkejut dan berkata, "Brahmana yang kuhormati, engkau sudah mendapatkan semua yang kau inginkan. Engkau bijaksana dan terpelajar. Para dewa menganggapmu sebagai guru dan penasihat yang bijak. Kesalahan apa yang dilakukan oleh Samwarta padamu? Mengapa kau biarkan rasa iri membuat dirimu menderita?" Kemudian Brihaspati menjawab, "Apakah engkau sendiri senang melihat musuhmu bertambah kuat? Hakimilah aku dengan apa yang kau rasakan. Jika kau pada posisiku, aku mohon engkau berkenan membantuku melawan Samwarta. Engkau harus temukan cara untuk mengalahkan dia." Saudaraku, demikian cerita tentang iri hati. Iri hati adalah dosa yang fatal. Iri hati adalah penyakit universal. Jika Brihaspati sendiri yang adalah orang yang bisa mengalahkan Dewi Pengetahuan saja bisa jatuh ke dalam iri hati, bagaimana dengan manusia?
Saudaraku, tadi adalah cerita dalam Mahabharata. Coba kita sekarang melihat bagaimana cerita dalam Sirah Nabawiyah. Pada saat seorang Umair bin Hisham, Abu Jahal, sudah memahami Islam dengan baik, memahami bahwa Muhammad adalah seorang Rasul, tidak ada celah untuk menolak hal tersebut. Tetapi karena beliau tidak rela keturunan Bani Maksum dikalahkan Bani Manaf, maka Abu Jahal tetap tidak bisa menerima Islam sebagai sebuah ajaran yang benar, padahal ia memahami kondisi itu. Saudaraku, marilah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari rasa iri ini, dan iri itulah yang menjadi salah satu penyebab kita kehilangan muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.